STHI, MH, selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Ustadz Hari Widianto, MPD, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Yang kami hormati, Ustadz Sa'roni, MPD, selaku Wakil Kepala Bidang Pembiasaan dan Pembinaan Karakter SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Serta Ustadz Ustadzah dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Saya, Muhammad Rizal Haris, siswa kelas 11 MIATI pada pagi hari ini, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tadarus. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, pemaparan materi kemukjizatan Al-Quran. Acara yang kelima, penutup. Acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara Al-Quran Day ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Acara selanjutnya ialah tadarus yang akan dipandu oleh Ustazah Sulistiawati, MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah join pada pagi hari ini. Sekarang waktunya tadarus bergilir ya. Jadi dipersiapkan Al-Qur'annya. Nanti kalau Ustazah panggil namanya langsung dibuka Al-Qur'annya dan dibaca sesuai yang Ustazah arahkan. Oke. Yang pertama, Mbak Aulia Nabila. Halo Mbak Aulia Nabila. Sudah join? Sudah. Oke. Dibuka Al-Qur'annya Ali Imran. Surat Ali Imran dibaca ayat 22 sampai ayat 26, Mbak. Oke, yang lainnya juga sambil memperhatikan di layar. Udah ya, Wis. Saya mulai. 22. Ayat 23 sampai 26 ya, Mbak Aulia Nabila. 23 sampai 26. Oke, sudah siap, Mbak? Sudah siap, Mbak Aulia. Dikeraskan mau? Enggak. Kedengar. Udah Us dengar ta? Nggih, sampun. Monggo, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Bacaannya sudah bagus. Untuk ikhfa'nya lebih diperlihatkan lagi seperti innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi bacaan ikhfa'nya lebih diperjelas lagi ya, karena ikhfa' kan samar ya. Tapi tadi sudah lancar semua bacaannya, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Aulia. Ya Ustazah. Oke, dilanjutkan Mas Abzario. Tetap surat Ali Imran, melanjutkan dari Mbak Aulia. Berarti sekarang Mas Abzario membaca dari ayat 27 sampai 29, Mas. Halo Mas Abzario. Ya Ustazah, halo. Halo, cek. Sudah siap, Mas? Ya, Mana suaranya? halo. Oke. Sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, silahkan Mas, monggo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahar wa Nahari, coba diulangi lagi. tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy man tasha'u bighairi hisab. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata wa yuhadzirukumullahu nafsah. Sebentar, Mas Abzario. Ya. Coba diulangi yang wa may yaf'al. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu tuqata. Tuqah, jadi tahnya nggak usah dibaca karena mati ya. Ada waqaf tuqah. Diulangi? Ulang. Nggih. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Oke. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Abzario, bacaannya lancar sekali. Alhamdulillah. Sekarang dilanjut ya, tadi dari cowok, sekarang cewek lagi. Mbak Binti. Halo Mbak Binti.
Ya, Us. Oke, alhamdulillah. Dilanjutkan membacanya. Sekarang ayat 30 sampai 34 Mbak Binti. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Terima kasih Mbak Binti. Tadi bacaannya sudah lancar sekali. Perlu ditekankan di gunahnya ya Mbak. Inna. Jadi ketika ada nun bertasdid berarti 3 ketuk ya Mbak Binti. Tadi masih kurang. Jadi tekankan lagi ya. Tapi terima kasih Mbak Binti. Ya, Us. Oke, dilanjutkan Mbak Angelina. Halo Mbak Angelina. Ya, Us. Ya, sudah hadir juga. Dilanjutkan ayat 35 sampai 37, Mbak. Monggo, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا Lanjutkan, Mbak. Apa? Lanjutkan. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Coba diulangi lagi. Wa inni u'idzuha. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy-syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hada. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Angelina. Untuk panjang pendeknya diperhatikan lagi. Bacaannya juga sudah bagus. Terima kasih. Dilanjutkan Mas Abde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dilanjutkan ya Mas. Berarti sekarang dibaca ayat 38 sampai 41 Mas.
Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah Mas Abdi suaranya merdu sekali. Oke, bacaannya juga sudah bagus sekali, diperlancar lagi ya, biar nggak ada kesalahan panjang pendeknya. Alhamdulillah anak-anak di sini bacaannya sudah bagus semua. Ini untuk yang terakhir ya Mas Andika. Halo Mas Andika. Halo, halo. Oke. Mas Andika dilanjutkan membaca ayat 42 sampai 45, Mas. Monggo. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Shadaqallahul azim. Sudah Mas Andika? Sudah. Oke, alhamdulillah Mas Andika juga bacaannya sudah lancar. Terima kasih anak-anak sudah menyempatkan untuk hadir untuk tadarus bergilir walaupun semuanya belum kebagian tapi nggak apa-apa, bisa tadarus di rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih Ustazah Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari Widianto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa iman dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini semua peserta kegiatan Quran Day yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bisa hadir dalam kondisi sehat dan penuh dengan nikmat iman. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Endi Prasetyo, STHI MH, dosen PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang PPK, dan yang saya hormati seluruh wakil kepala sekolah, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Ustadz-Ustadzah, dan yang saya cintai siswa peserta kegiatan Quran Day. Alhamdulillah hari ini kegiatan Quran Day mengambil tema kemusisatan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam supaya kita selalu melaksanakan beribadah, bermuamalah, dan berakidah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang semuanya tertuang di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Dan marilah kita dengan adanya Al-Quran ini, kita menjadi insan atau hamba yang selalu memberikan kebahagiaan dan kemudahan bagi sesama umat Islam dan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Marilah kita jadikan Islam ini menjadi agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Terima kasih. Semoga kegiatan Quran Day pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dan amal dan dianggap sebagai amal kebaikan yang baik dan mendapatkan pahala apa yang telah kita lakukan. Semoga seluruh siswa Semamio dan seluruh ustadz-ustadzah yang ada di SMA Muhammadiyah 10 GKB atau lebih dikenal dengan Semamio menjadi insan atau hamba yang berakhlakul karimah sesuai yang diajarkan di dalam Al-Quran. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sambutan pada kegiatan Quran Day pada hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Hari Widianto, MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Acara selanjutnya ialah acara inti Al-Quran Day dengan tema Kemujizatan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Endi Prasetyo, STHI MH. Adapun yang akan bertindak sebagai moderator ialah Ustadz Huzaifatur Rahman, STHI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ustadz Endi Prasetyo, STHI MH, sebagai pemateri Al-Quran Day pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik yang sudah memberikan sambutan dan motivasi untuk kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita berada pada kegiatan Al-Quran Day di pertemuan yang kedua.
yang insya Allah pada hari ini kita mengangkat tema kemukjizatan Al-Quran dan sudah hadir di hadapan kita semua pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ustadz Endi Prasetyo. Sebelum kita memulai acara, coba kita sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Endi Prasetyo. Bisa di-unmute Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah di sini sejuk di lereng Merapi. Iya, di Kaliurang memang selalu sejuk Ustadz ya. Membuat ya saya rindu ke sana kayaknya ini. Dan Jogja ini aman ya Ustadz, ini Merapi bagaimana kabarnya ini Ustadz? Insya Allah aman. Kita Aman. walaupun jaraknya 8 kilo insya Allah aman. Ya, ini Gunung Merapi dijaga oleh para calon-calon kader ulama ya. Perlu kami sampaikan bahwa Ustadz Endi ini beliau adalah salah satu pengajar atau yang kita sebut dengan dosen di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang bertempat di Jalan Kaliurang KM 23,3. Betul ya Ustadz Endi ya KM-nya? Iya, tidak lupa. Ya. Jadi beliau ini adalah pengajar di sana sekaligus pembimbing di asramanya ya. Baik, tentunya tidak memperpanjang lebar, tema kita kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini mau nggak mau kita harus meyakini sebagai mukjizat yang telah Allah turunkan kepada kita semua, yang nantinya akan menjadi pedoman diri kita ya. Yang Al-Quran itu memang tidak ada keraguan ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu ya, la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka kita yakini bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan dan kita yakini pula bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Lah, kemukjizatan Al-Quran itu apa saja? Lah, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Endi secara panjang lebar dan insya Allah akan banyak ilmu-ilmu baru yang anak-anakku sekalian bisa dapatkan, sehingga silakan disiapkan catatannya, disiapkan pertanyaan terbaiknya. Ya, kita berikan waktu kurang lebih 40 menit Ustadz untuk menyampaikan. Nanti sisanya kita berikan kesempatan untuk anak-anak kita untuk memberikan pertanyaan terkait materi kita pada hari ini. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Endi untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih pada Ustaz Leva. Suara saya jelas ya, Ustaz? Oke, bisa Ustaz. Halo? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hari Widianto, MPD. Kemudian yang saya hormati pula Ustaz Fatur Rahman beserta Asatidah SMA Muhammadiyah 10 PKP Gresik, dan kepada teman-teman sekalian, para siswa sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu melalui via Zoom ini, tidak melalui tatap muka langsung, karena suatu hal ya yang harus kita maklumi, karena memang saat ini adalah saat pandemi dan kita harus sangat-sangat menjaga diri, kesehatan kita. Tetapi itu pun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar. Kemudian kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
uswah teladan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang sampai saat ini tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, berikut memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Sebelumnya terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memberikan atau sama-sama belajar tentang i'jazul Quran atau kemujizatan Al-Quran. Bahwa kita sebagai muslim tentu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab pedoman hidup kita semuanya, yang tentu kita harus mendasarkan semua atau hal apa saja yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Quran. Dan Al-Quran itu sendiri merupakan sesuatu hal yang luar biasa sampai saat ini. Maka dia disebut sebagai mukjizat. Dan sebenarnya mukjizat para nabi itu tidak hanya Quran, banyaknya. Mukjizat para nabi itu banyak. Tetapi khusus Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran itu sendiri. Mukjizat Nabi yang telah terdahulu sudah hilang semuanya. Hilang semuanya, tidak tersisa. Tetapi Al-Quran sampai saat ini mukjizatnya masih ada, dan hingga yaumil qiyamah insya Allah terus ada. Maka ada sebuah syair ya, yang diungkapkan oleh penyair itu dalam bahasa Arab yang mengatakan ja'an nabiyyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghaira munsarimin ayatuhu kullama tala al mada jududun yuzayyinuha jamalul ikti wal kidam. Ja'an nabiyyuna, para nabi dulu datang bil ayati, dengan membawa mukjizat-mukjizatnya. Fansaramat, tetapi setelah meninggalnya mereka itu mukjizatnya hilang. Wajitana bi kitabin ghairi munsarim. Wahai Nabi Muhammad membawa kitab yang tidak akan pernah hilang, tidak pernah akan sirna. Ayatuhu kullama talal mada jududun, ayat-ayatnya tidak pernah usang di telan zaman. Yuzayyin wal jamalul ikti wal kidam, karena selalu dihiasi dengan keindahan dan kemurnian naki sejati. Ini ungkapan penyair begitu. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, tidak akan pernah usang dan ia akan selalu hadir sampai akhir dunia ini. Nah, namun perlu juga kita ketahui apa sih sebenarnya mukjizat itu. Nah, maka di situ ada beberapa slide yang saya bisa tampilkan. Sebelum kita jauh melangkah tentang membicarakan tentang mukjizatan Al-Quran, alangkah baiknya kalau kemudian kita ketahui dulu sebenarnya mukjizat itu apa. Nah, secara bahasa i'jazul Quran atau mukjizat itu tentu ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu a'jaza yu'jizu i'jazan. A'jaza yu'jizu i'jazan. Ini perlu diketahui ya, karena biar kita tidak salah. Arti dari a'jaza yu'jizu i'jazan secara bahasa adalah melemahkan dan menjadikan tidak mampu orang lain. Nah, melemahkan dan membuat tidak mampu itu adalah dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Nah, lalu kemudian dari i'jazan ini kalau dalam bahasa Arab ya ada fi'il mudhari', fi'il madhi, mudhari', lalu kemudian masdar. Lalu menjadi mu'jizun awalnya. Mu'jizun itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu subjek gitu. Nah, lalu ditambah dengan tak marbutoh di akhirnya menjadi mu'jizatun, yang itu dalam bahasa Arab diartikan sebagai arti yang superlatif, yang artinya adalah sangat melemahkan. Nah, itu bahasa definisi mukjizat
atau ijaz itu secara bahasa. Lalu kemudian ada istilah. Secara istilah, mukjizat Al-Quran atau ijazul Quran ini adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini berarti yang perlu digarisbawahi bahwa mukjizat itu sebenarnya adalah tantangan, menantang. Kalau dulu mungkin saya kemudian adik-adik sekalian berpandangan bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang ajaib begitu. Nah, sesuatu yang ajaib. Memang dulu kita sering dengar kalau berbicara tentang para nabi itu ada mukjizatnya, misalnya Nabi Isa, ada mukjizatnya Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa? Membelah lautan, nah, menjadikan tongkatnya jadi ular. Nah, itu kan sesuatu yang ajaib. Nah, tetapi dalam hal ini yang terpenting adalah sebenarnya mukjizat itu adalah untuk menantang dan mengalahkan orang lain dan menunjukkan kebenaran para nabi. Kalau Al-Quran untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara mukjizat itu, dan itu kalau kita teliti, mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad itu dan Nabi Muhammad itu sendiri itu sebenarnya adalah disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, misal ada mukjizatnya Nabi Musa. Apa itu? Tongkat dilempar menjadi ular. Kenapa mukjizatnya bisa begitu? Sebab pada saat itu berkembang ilmu sihir yang luar biasa, yang mana di situ sudah peradaban kesihiran itu, artinya sihir itu sudah luar biasa berkembangnya. Maka untuk mengalahkan peradaban yang ada pada saat itu, maka Allah kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular, lalu memakan ular-ular yang kemudian sihir yang dilakukan oleh para penyihir. Itu Nabi Musa. Misalnya juga Nabi Isa. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Nabi Isa itu mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan penyakit lepra, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan atau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nah, kenapa mukjizatnya Nabi Isa bisa seperti itu? Karena pada saat itu perkembangan tentang kedokteran itu luar biasa, pengobatan luar biasa. Maka untuk mengalahkan semua peradaban seperti itu, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa, menghidupkan manusia yang sudah mati, perlu campi-campi, tanpa perlu obat, sekedar diusap saja sudah sembuh semua. Yang sakit sembuh, yang mati hidup lagi. Nah, untuk apa? Memberikan sebuah tantangan kepada orang-orang yang di sekitar dan memberikan kebenaran bahwa Nabi Isa itu memang betul Nabi. Makanya Nabi Isa itu disebut dengan Nabi Al-Masih. Nah, Al-Masih itu apa artinya Al-Masih? Nah, berasal dari kata masah yamsahu. Masihun, yaitu yang mengusap. Mengapa dikatakan mengusap? Sebab dalam mengobati orang yang sakit, dalam menghidupkan orang yang sudah mati, cukup diusap. Diusap. Dalam bahasa Arab, mengusap, Al-Masih itu mengusap. Maka kalau lihat komputer, lihat scanner, itu kan, lihat scanner ya. Di situ kalau bahasa Arabnya adalah dengan kata Al-Masih gitu. Nah, scanner karena ngusap itu. Nah, itu dihadirkan. Nah, Nabi Muhammad SAW, kenapa dihadirkan Al-Quran untuk orang-orang kafir? Tentu kita akan ingat kalau kita bicara sejarah itu, kita akan melihat bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, beliau diutus
di situ di Arab itu yang berkembang luar biasa adalah nilai-nilai sastra bahasa, nilai-nilai sastra bahasa. Makanya kita mengenal beberapa pasar ya yang ada dalam Jazirah Arab itu, yang di situ pasarnya bukan untuk jualan buah-buahan, bukan jualan hasil tanaman, bukan menjual binatang ternak, tidak. Tapi pasar itu digunakan orang untuk berlomba-lomba membuat syair. Maka di sana ada terkenal pasarnya, yaitu pasar Ukas ini. Nah, yang lomba menang nanti hasil dari lomba itu yang dibuatnya, syair yang dibuatnya sudah ditempelkan di Ka'bah, dan itu kebanggaan itu. Makanya pada saat itu luar biasa perkembangan perkembangan nilai-nilai sastra itu. Maka Al-Quran hadir. Al-Quran hadir, jangan ditanya nilai-nilai sastranya, jangan ditanya nilai-nilai bahasanya. Mungkin nanti akan kita bahas. Makanya dalam Quran itu, kalau kita lihat tantangan itu ada 3 tahapan. Itu pertama, mungkin slide-nya bisa di next ya, diteruskan itu. Pertama, tantangan itu ditujukan kepada orang-orang kafir untuk membuat seperti Al-Quran utuh. Maka bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 88-nya. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'din dhahir. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran, dia tidak akan mampu, walaupun satu dengan yang lain saling membantu. Satu Al-Quran tidak bisa, maka diturunkan tantangannya. Kalau satu Quran nggak bisa, gitu. Maka ada tantangannya yang kedua. Am yaqulu naftarahul fa'tu bi asyri suwarin. Datangkan 10 surat. Mislihi, yang semisalnya. Semisal itu baik dalam balaghahnya, baik dalam bahasanya, susunannya, dan lain sebagainya. Bahkan Quran menantang orang-orang, buat umanistatoktum, ajak orang yang mampu min dunillahi in kuntum shadiqin. Orang lain yang mampu untuk menulis misal Quran. Nah, ini tantangan. Ternyata pada saat itu tidak ada satupun yang bisa. Lalu kemudian yang ketiga Allah tantang, atau Al-Quran menantang untuk mendatangkan, ya udah, kalau 114 surat nggak bisa, 10 surat nggak bisa, ya sudahlah 1 surat saja, kira-kira begitu. Tapi apa? Ternyata tidak ada yang mampu untuk membuat 1 surat pun. Tentu ini bukan hanya sekedar buat-buatannya, membuat saja, tidak. Karena pada saat itu berkembang nilai-nilai sastra yang luar biasa dalam bahasa Arab. Dan menjadi pusat peradaban bahasa pada saat itu. Pusat peradaban. Maka ketika Al-Quran itu turun, orang-orang yang ada dalam hatinya cenderung dengan Islam, itu mengakui bahwa Quran itu luar biasa bahasanya. Tapi kalau kita ini kayaknya biasa aja ya. Kalau kita ya biasa aja kayaknya kalau kita. Tapi karena ini tahu bahasa dan tahu sastra Arab asal muasal itu, maka mereka akan mengakui tentang luar biasanya kemukjizatan Al-Quran. Dan ini memang yang menjadi utama. Kemukjizatan Al-Quran itu lebih secara spesifik sebenarnya adalah kepada sastra itu. Nah, untuk menandingi semisal Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang ummi. Nabi yang ummi nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya, gitu kan? Tapi bisa membuat seperti ini. Lalu pertanyaan, dari mana itu? Dari mana bisa seperti itu? Nah, inilah yang kemudian digunakan untuk menantang mereka. Bahkan ada orang yang yang berusaha membuatnya, membuat tandingan terhadap Quran. Mungkin next bisa dilihat itu. Saya ada mengutip beberapa itu. Tentu di sini salah satunya adalah
Musailamah Al-Kadzab. Bisa slide-nya dilanjutkan. Apa tantangan Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab ini ingin membuat tandingan Al-Quran. Karena Musailamah ini kan setelah Rasulullah itu wafat, lalu kemudian ingin menandingi Rasulullah dan mengaku sebagai Rasulullah atau Nabi yang terakhir. Maka disebut Al-Kadzab. Dia membuat surat Al-Fil. Nah, lucu suratnya. Misalnya Al-Fil wa ma mal-fil wa ma adraka mal-fil. Nah, mungkin dia ini terinspirasi dalam Quran. Ada surat gajah di situ kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia mengatakan, nah kalau hanya sekedar surat fil saya juga bisa membuatnya. Nah, maka dia buat tuh. Surat Al-Fil yang artinya gajah itu. Al-Fil, gajah. Mal-fil, tahukah kamu apakah gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu gajah itu apa? Lalu sebutkan lahu danabun, wabilun, wa khurtumun tawilun. Nah, kalau ayat seperti ini kan anak kecil bisa. Tahukah kamu gajah? Gajah itu adalah yang punya tanduk. Dia punya belalai yang panjang, besar badannya. Ini untuk menandingi Al-Quran. Bahkan juga membuat surat Al-Difda, surat namanya Kodok. Ya Difda, binta Difda ini. Nah, ayat ini. Wahai Kodok. Ya, hai Kodok, anaknya 2 kodok. Ya. Ini jadi surat loh, ini surat Difda untuk nandingi Quran. Karena di sana ada surat gajah, surat Al-Fil, Al-Ankabut, itu kan semua surat-surat An-Naml yang apa itu artinya adalah hewan-hewan yang ada. Maka dia juga berusaha untuk buat ya Difda, binta Difda'ain, nakilakum natakain. Ya, jadi artinya itu wahai kata, anaknya 2 kata. Ya betul juga ya. Kata anaknya 2 kata berbilang kata Jiddan. Kharin jiddan jiddan. Ya, jadi luar biasa ini. Jadi apa yang disampaikan itu lucu gitu. Akhirnya dia membuat surat ini ditertawakan oleh orang-orang yang mendengarnya. Itu apa itu? Nilai sastranya kayak apa itu? Anak kecil bisa seperti itu, gitu. Misalnya juga ini tidak saya baca semuanya, menandingi surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal jama'in. Fasholli rabbika wajahir inna syani'aka wal kafir itu. Sungguhnya orang yang benci dia yang kafir ini. Ya untuk apa ya? Untuk kepentingan dirinya menandingi Al-Quran. Nah, ternyata tidak bisa gitu. Dan itu banyak diakui oleh ahli-ahli sastra. Jadi kalau kita ini memang ya maaf karena kita ini qalil sedikit sekali dalam memahami bahasa Arab gitu. Sehingga kadang-kadang nilai-nilai kemujizatan itu tidak terasa ke kita. Tapi pada saat itu berkembang nilai sastranya, maka bagi orang yang tahu tentang nilai sastra, dia akan mengakui, menghayati bahwa Al-Quran itu memang luar biasa. Kemudian selanjutnya aspek kemujizatan Al-Quran. Jadi saya sampaikan satu aspek bahasa, yang kedua adalah aspek sejarah, kemudian ada ramalan masa depan. Walaupun kata ramalan itu memang Quran meramal kok. Nah, ramalan ini kan biasanya terkait apa itu benar dan salah atau terjadi atau tidak terjadi. Tapi itu ramalan. Tapi Al-Quran itu kepastian sebenarnya, kepastian masa depan. Kemudian yang terakhir ada aspek ilmu pengetahuan. Nah, kita bahas dulu yang sedikit, ya singkat-singkat saja ya, masih ada 20 menit. Aspek bahasa. Ya, Al-Quran itu dalam aspek bahasanya kayak kosakatanya. Bahkan kalau kita bicara bahasa Arab itu, ya satu huruf bisa berubah 40-60 maknanya. Nah, satu kata maksud saya bisa berubah itu.
Bahkan satu huruf pun bisa mempunyai beberapa arti. Contoh kata waw di sini ada kata la ta'kulu samaka wa tashrabu al-labana. Nah, next ya. Ada kata-kata dalam bahasa Arab la ta'kulis samaka wa tashrabu al-labana. Kata apa tulisannya begitu. Tapi orang itu bisa membaca macam-macam. Nah, la ta'kulis samaka wa tashrabu al-labana. Kata waw di situ itu ada 3 makna itu. Walaupun kita baca ini apa ya? Ada baca la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Ada wawunya bermakna adalah wawu atof. Ada wawunya bermakna wawu ma'iyah. Ada wawunya bermakna wawu ibtidaiyah. Nah, kalau yang wawu atof la ta'kulis samaka wa tashrabil labana, itu artinya jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Artinya melarang makan ikan dan minum susu. Ada waktunya terserah. Ada waktunya terserah. Boleh sekarang atau yang akan datang. Gitu. Tapi ada juga yang kemudian wawunya wawu ma'iyah. La ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Nah itu. Jangan kamu makan ikan dan bersamaan dengan wawunya adalah wawu ma'iyah. Jadi kalau yang tadi itu boleh jadi, kalau tidak bersama boleh. Nah, kalau yang ini kalau bersama-sama tidak boleh. Tapi kalau kemudian wawu ibtidaiyah la ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan kamu makan ikan, tapi boleh kamu minum susu. Ini seperti ini ada dalam Quran. Makanya ketika kita ini menjadi misalnya ahli tafsir, menafsirkan Al-Quran itu tentu harus menguasai bidang-bidang yang kecil seperti ini. Karena apa? Salah dalam cara membaca itu bisa berakibat fatal dalam memahaminya. Nah, jadi kosakatanya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah tata bahasa. Tata bahasa itu mencakup 2 hal, nada dan langgam Quran. Ini nama teksnya. Mungkin yang hafal juz 30 itu abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu ayyazakka. Itu kan kalau kita lihat ya, walaupun kita ini tidak atau belum memahami utuh bahasa, tetapi kita yang sedikit ini ketika membaca Quran ini luar biasa. Kok yang akhirnya sama ya, watawalla a'ma yazakka zikra anistayna dan gitu. Misalnya juga dalam wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta wasabihati sabaha fasabiqati sabqa. Itu indah sekali. Makanya nada dan langgam iramanya itu luar biasa ini. Diakui. Orang yang membuat seperti ini ya tadi itu. Kalau antum baca misalnya tadi itu karyanya Musailama Al-Kadzdzab, Ad-Difda Al-Fil, lucu sekali. Makanya ketika itu dibacakan di lingkungan mereka sendiri, orang Arab itu, nah, orang Arab aja tertawa dengan itu. Kita aja yang tidak paham, terlalu paham dengan bahasa, ketika membaca karya Musailama Al-Kadzdzab itu ingin tertawa juga. Mau menceritakan tentang gajah. Kalau dibandingkan dengan Quran jauh sekali. Esensinya jauh sekali. Kalau ini esensi yang hanya kemudian sampai kemudian hanya tingkat luar saja, belum sampai mendalam. Cuma gajah, melihat gajah kemudian dijadikan ayat. Nah, kemudian yang kedua adalah singkat dan padat. Misalnya wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah lah yang memberi rezeki pada orang tanpa batasan. Itu singkat banget tuh. Yang sebenarnya singkat, tidak perlu penjelasan yang rumit. Nah, kemudian keindahan dan ketepatan maknanya, pintu neraka, misalnya pintu neraka dan pintu surga. Itu ada ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaran
hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Di situ ada kata futihat abwabuha. Orang-orang yang kafir itu digiring ke neraka. Sehingga apabila datang kepada mereka apa itu namanya? Sehingga bila digiring kepada mereka futihat abwabuha. Pintu-pintunya dibuka. Nah, di situ ada kata futihat. Nah, futihat di sini tanpa menggunakan wawu, Tetapi yang kedua itu menggunakan wawu. Itu penjelasannya luar biasa, bagus sekali. Nah, apa penjelasannya? Penjelasannya adalah ini. Kalau yang orang kafir itu, ketika mereka digiring kepada neraka, futihat abwab, lalu dibukalah pintu-pintunya. Nah, kata itu memberikan makna bahwa sebelum datang mereka itu neraka itu pintunya ditutup. Nah, pintunya ditutup. Nah, tetapi kalau yang orang-orang kafir, orang mukmin, wasiqal ladzina taqaw rabbuhum ilal jannati zubaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kata wa futihat itu memberi makna menurut ahli bahasa itu pintu surga itu selalu terbuka. Itulah indahnya. Membedakan antara fa dengan wawu di situ ada perbedaan yang luar biasa. Nah, kemudian ada lagi misalnya di dalam Quran itu ada as-sam'u wal absar. Misalnya wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ada as-sam'a. Itu kalau dalam bahasa Arab itu mufrad. Absar itu jamak. Afidah itu jamak. Nah, jamak itu lebih dari 2. Absar itu tunggal. Dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Pendengaran cuma 1, tapi penglihatan itu banyak, hati itu juga banyak. Ayat yang lain, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Itu juga begitu. Kami jadikan kepada mereka 1 pendengaran, banyak penglihatan, dan banyak hati. Sebenarnya kenapa demikian dalam Quran itu? Kok sampai segitu detailnya gitu? Menyebutkan as-sam'a kok 1, kok tidak asma? Padahal kalau mengikuti jamak semuanya asma itu seharusnya. Wa ja'ala lakumul asma gitu. Tapi tidak, tapi sam'a wal absar wal afidah. Nah, ini juga menarik. Kemudian juga as-sam'a kenapa harus didahulukan daripada absar, daripada afidah? Itu juga menarik untuk digali. Nah, ternyata Al-Quran mendahulukan pendengaran misalnya atas penglihatan, itu mengisyaratkan bahwa pendengaran manusia itu lebih dahulu berfungsi daripada penglihatan. Makanya kalau punya bayi itu mungkin dalam eksak itu biologi dan lain sebagainya yang lain, kalau punya bayinya didengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik gitu. Kalimat-kalimat yang baik, dengar sesuatu yang baik, jangan didengarkan yang buruk-buruk, karena dia sudah mendengar. Karena yang fungsi pertama yang dapat digunakan oleh bayi itu mendengar. Makanya kalau ada bayi itu baru lahir gitu ya, ketika ada suara-suara apa dia bangun. Nah, sedangkan penglihatannya belum berfungsi. Nah, ini rahasia ada dalam Quran. Oh iya. Kemudian kenapa bentuknya tidak jamak as-sam'a? Kok dia cuma tunggal? Itu mengisyaratkan bahwa dalam posisi apapun, bagaimanapun dan sebanyak berapapun mereka memiliki indera pendengar, selama pendengaran itu normal, maka suara yang didengarkan itu tetap sama. Nah, kalau saya ngomong, ya kemudian sampai kepada adik sekalian, itu yang didengar sama. Tapi beda ketika kita melihat, walaupun melihatnya orangnya sama, yang dilihat sama,
tapi maknanya bisa beda. Bahkan ganti posisi saja beda. Tapi kalau mendengar tidak. Nah, ini menarik ini. Nah, kemudian ada juga keseimbangan redaksi Al-Quran. Ya ini menarik ini kalau diteliti gitu. Di dalam Quran itu ada antonim, kemudian ada anonim, gitu ya. Ada antonim, ada sinonim. Kalau dalam Quran ada al-hasanat, kemudian ada antonimnya as-sayyi'at. Itu kalau diperhatikan dalam Quran, teliti aja nanti dibuka di penelitian tentang Al-Quran tentang bahasa ini. Ada 167 kali disebutkan sama al-hasanat dengan as-sayyi'at. Nah, kalau seperti ini siapa yang bisa membuat gitu? Nah, inilah kemudian mukjizatnya. Nabi Muhammad ummi, Nabi ummi. Maka di sini luar biasa. Kemudian al-hayah wal maut. Ini kan kehidupan, lawannya adalah kematian. Itu 145 kali disebutkan. Al-hayah 145, al-maut juga 140. Ini bagian dari kemujizatan Quran. Kemudian al-manfaat, an-naf'u, kemudian al-fasadu, an-naf'u wal-fasadu, manfaat dan kerusakan. Itu berulang dalam 50 kali. Itu yang disebut dengan antonim. Kemudian ada juga yang sinonim. Nah, sinonim itu padanan kata. Dalam Quran itu ada. Misalnya al-haqqu az-zira'ah, sawah, kemudian bertani, itu masing-masing disebutkan 14 kali. Sawah dengan bertani, zira'ah dan al-haqq sama. Kemudian Al-Quran, Al-Wahyu disebutkan 70 kali. Apakah ini kemudian kebetulan saja atau kemudian ada yang desain? Nah, ini pertanyaan. Tentu kita sebagai umat Islam pasti ada yang desainnya. Kan kemudian tiba-tiba saja seperti itu. Dan masih banyak lagi, misalnya ada di sana ada infak dengan ridho, yang itu bermakna akibat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mukjizat dari segi-segi bahasa, belum balaghahnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini cepat saja, mukjizat Al-Quran dengan aspek sejarahnya. Kita memahami bahwa semua kisah yang diungkapkan oleh Al-Quran itu merupakan fakta dan bukan fiksi. Walaupun belum semuanya dapat dibuktikan secara akademik dengan bukti-bukti arkeologis. Tetapi ada beberapa memang yang sudah dibuktikan dengan penemuan arkeolog. Misalnya dalam Quran itu ada kaum Ad dan Thamud dan Iram. Dalam surat Al-Fajr 69 itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzi jabu sahra bil mad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ternyata ini ada sebuah penelitian yang menarik. Temuan-temuan arkeologis ini membuktikan bahwa kaum Ad itu memang betul-betul ada. Kalau kita baca ya, kita buka-buka mungkin di searching internet itu atau hasil dari beberapa penelitian itu, ada di sana sebuah naskah yang ditemukan di Yaman Selatan sekitar tahun 1834. Di sana ada tulisan Arab lama. Nah, naskah itu ditemukan pernyataan sebagai berikut. Kami memerintahkan dengan menggunakan hukum Hud. Nah, ini ada naskah ini tahun 1834. Kemudian ada penelitian tahun 1975 menemukan nama Thamudi dan lain sebagainya. Tahun 1980 juga ditemukan lempeng menyebutkan nama ketiga itu, Samud, Ad dan Iram. Bahkan kemudian dilakukan penelitian tentang hal itu semuanya. Lalu kemudian
itu menguatkan bahwa memang betul-betul ada kaum Ad atau Samud. Nah, aspek mujizat dari sejarah yang diungkapkan oleh Al-Quran ini adalah kalau kita berpikir dari mana Nabi SAW bisa bercerita seperti itu. Kalau tidak kemudian disampaikan oleh zat yang paling mengetahui. Kalau tidak disampaikan dari wahyu Allah. Padahal perkembangan pada saat itu, kalau kita lihat sejarah itu, lebih kepada persoalan-persoalan yang tadi itu, sastra dan sebagainya. Tapi ini dalam sejarah pun, ketika menceritakan kaum A dan sebagainya, kaum yang lain, banyak kemudian penelitian-penelitian selanjutnya itu menemukan tentang itu semuanya. Ya, lanjut kemudian aspek ramalan masa depan. Ini masih banyak, nanti kita saja. Ada ayat Quran begini. Alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di gulabihim sayyidun fi bid'i sinin. Lillahi amru min qablu wa min ba'di wa yawma idin yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka semua dikalahkan, itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Ini diucapkan pada masa Rasulullah SAW bahwa negeri Romawi akan dikalahkan. Nah, tetapi setelah dikalahkan itu akan menang. Dan itu memang terjadi betul. Dan Nabi ketika turun ayat itu belum terjadi. Baru kemudian terjadilah Rum itu ketika terjadi peperangan dengan Persia. Nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada. Ketika terjadi peperangan antara Persia dan Romawi atau Rum, kaum musyrikin Mekah senang kalau yang menang itu adalah Persia. Sebab Persia dengan kaum musyrikin ini sama, menyembah berhala. Sementara kaum muslimin lebih senang kalau yang menang ini adalah Romawi. Kenapa? Karena mereka adalah kitab. Kaum musyrikin bergembira sebab pada saat itu yang menang adalah Persia. Sementara kaum muslimin berduka cita. Bahkan kemudian kaum muslimin itu sangat-sangat semangat menyatakan kepada kaum muslimin, ya kami tahu bahwa orang Rom dikalahkan oleh kaum Majusi dan kalian menganggap akan mengalahkan kami dengan alasan imannya kalian kepada kitab kami. Jadi kalian nanti akan menang gitu. Ternyata ditunggu-tunggu oleh orang musyrik. Mana buktinya gitu. Lalu kemudian di situ dalam dalam Quran itu disebutkan fi bid'i sinin. Kata bid'u itu kan 3 sampai 9 tahun. Pada saat itu ketika tahun yang ke-7 itu orang kafir itu juga mengolok-olok. Mana buktinya bahwa Romawi akan mengalahkan Persia? Ternyata pada tahun yang ke-9 yang dijanjikan itu ternyata Romawi itu menang. Dan inilah mukjizat. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan ayat ini mengatakan demikian, Quran mengatakan demikian, lalu apakah layak kemudian orang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad? Tentu Nabi Muhammad tidak akan bisa menang, tidak akan bisa menentukan yang akan datang terjadi demikian. Tapi Quran terjadi seperti itu. Nah, itu kalau tidak dari Allah, dari mana lagi? Ini bagian dari mukjizat dari Al-Quran tentang kejadian-kejadian yang masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah aspek ilmu pengetahuan. Nah, ini sebenarnya aspek ilmu pengetahuan ini adalah kemukjizatan yang dikembangkan oleh orang-orang atau para ulama yang akhir atau mutaakhir. Kalau orang berpandangan mukjizat Quran ini sebenarnya lebih terfokus kepada bahasa, iya betul. Tapi kalau kemudian pertanyaannya, kalau hanya kepada bahasa dan bahasa itu diberikan kepada kita semuanya, nah, bahasa itu diberikan kepada kita semuanya, pasti ya kita akan menganggap ini
Ini indahnya apa? Mukjizatnya apa? Apalagi pada kita yang nggak tahu bahasa Arab ya, nggak akan menganggap itu mukjizat. Nah, tetapi bagi orang yang pernah belajar bahasa, tahu sastra, tahu syair-syair, wah itu luar biasa. Maka dikembangkan oleh para ulama, mungkin ada yang lain, kemujizatan yang lain yang perlu dicari. Nah, walaupun kita tidak pungkiri bahwa mukjizat Al-Quran untuk menantang, karena itu menantang orang-orang dari zaman Nabi sampai sekarang pun, itu tetap berlaku untuk membuat semisal Quran. Tetapi sampai saat ini, bahkan di Quran ditantang, kalau perlu buat tim penulis. Buat tim penulis, siapapun silakan yang ahli tulis, ahli apapun untuk kumpul buat Al-Quran. Ternyata nggak ada yang mampu. Kalau ada yang mampu, bukan mampu ya, tetapi ingin menandingi, nah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Quran, balaghahnya, susunannya, dan lain sebagainya. Kemudian di yang terakhir ini, para ulama kemudian meluaskan kemukjizatan Al-Quran itu, diluaskan ilmu pengetahuan. Misalnya adalah tentang reproduksi manusia. Kalau kita bicara reproduksi manusia, Quran minimal 3 ayat, tapi saya sebutkan di situ cuma 1 ayat. Sabul insan ayat surga sudah alam yakunut fatamil mani yumna tsumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha. Ternyata sekarang betul-betul terjadi. Apa yang ada dalam Quran ini terjadi, atau sekarang penemuan sekarang seirama dan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau dalam surat Al-Qiyamah ini kan secara tegas menyatakan bahwa nutfah itu merupakan bagian kecil dari mani yang dituangkan ke dalam rahim. Kata nutfah dalam bahasa Al-Quran itu artinya adalah setetes yang dapat membasahi. Informasi Al-Quran tersebut sejalan dengan penelitian ilmiah sekarang ini, bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar 200 juta benih manusia. Sedangkan yang berhasil bertemu dengan ovum itu hanya 1 saja, kan gitu. Itulah yang dimaksud dengan Quran nutfatan min maniyyin yumna. Nah, kalau kita kembalikan pada zaman Nabi, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi yang manusia biasa itu bisa kemudian menggali sedemikian mendalamnya kalau tidak melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah bagian dari kemujizatan yang mungkin bagi kita ini sangat relevan, gitu. Sangat relevan. Walaupun kita juga tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab-kitab biologi, tidak mengatakan demikian. Apalagi kita mengatakan Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan, tidak. Al-Quran tetaplah Al-Quran sebagai petunjuk. Oleh karenanya di dalamnya ada yang menguatkan kita dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, penemuan-penemuan yang sekarang terjadi. Nah itu. Kemudian ada lagi yang itu kalau bicara tentang mani, nutfah dan sebagainya, itu saya kira penemuan sekarang dengan yang telah lampau atau yang dulu itu sudah sudah sesuai. Gitu. Kemudian tentang kejadian alam semesta, Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan melalui firman-Nya. Awalam yaral ladzina kafaru anas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ini kalau melihat buku ya, observasi yang dilakukan oleh Edwin P. Hubble itu melalui teropong bintang raksasa pada tahun 1929.
menunjukkan adanya pemuaian alam semesta. Nah, kemudian ini berarti bahwa alam semesta itu berekspansi, bukannya statis seperti dugaan Einstein. Ekspansi itu menurut fisikawan Rusia siapa Gamo ya, melahirkan sekitar 100 miliar galaksi yang masing-masing rata-rata memiliki 1 miliar bintang. Tetapi sebelumnya bila ditarik ke belakang, semuanya merupakan awalnya adalah satu gumpalan ya, yang terdiri dari neutron menurutnya. Gumpalan itulah yang meledak dan yang dikenal dengan istilah dari Big Bang itu ya. Inilah agaknya yang disyaratkan oleh Al-Quran pada ayat di atas itu. Itu penemuannya setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam Quran juga ada tentang pemisahan dua laut. Laut ya, ada pemisah itu. Wawalladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barsakhan wa khidran mahjura. Nah, ini kalau kita pahami mungkin ya, bahwa ayat di atas itu menjelaskan ada dua air laut yang berbeda sifatnya. Yang satu tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Antara keduanya dibatasi oleh dinding yang kemudian disebut dalam Quran itu barzakh. Pertanyaannya, di mana dua laut yang berbeda air itu dan apa yang menjadi dindingnya? Ini menarik nih. Nah, ini diteliti oleh ulama-ulama dalam bidang ini. Tahun 1188 yang saya baca itu ada namanya Muhammad Ibrahim As-Sumaih. Dia adalah guru besar Fakultas Sains jurusan Ilmu Kelautan Universitas Qatar. Melalui sebuah kapal penelitiannya menemukan beberapa perbedaan rinci dengan angka-angka dan gambar pada kedua teluk tersebut. Nah, dia menemukan bahwa ada daerah antara kedua teluk itu yang dinamakan mixed water area atau daerah barzakh yang tadi ada dindingnya itu dalam istilah Quran. Hasil penelitiannya menemukan adanya dua tingkat air pada area tersebut. Pertama, tingkat permukaan yang bersumber dari Teluk Oman, dan kedua tingkat bawah yang bersumber dari Teluk Persia. Nah, kemudian dipisah oleh barzakh. Nah, garis pemisah tersebut terdapat dalam kedalaman antara 10 hingga 50 meter. Nah, itulah yang kemudian disebutkan barzakh. Jadi, itu ada perbedaan. Yang satu tadi itu tawar, yang satu adalah haid itu, pahit. Dan inilah yang kemudian kalau kita pahami bahwa ternyata ada yang seperti itu. Jadi bagi kita kadang yang memahami bahwa ada pemisah itu biasanya yang umum itu dipahami dua laut antara pertemuan laut dengan pertemuan air sungai. Nah, atau air sungai dengan laut di muara, biasanya pahami itu. Ternyata memang betul di laut yang itu adalah rasanya beda. Kemudian ada yang kemudian memisahkannya. Kemudian tentang awan juga begitu. Alam tara annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'alu ruqaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baridin fayusibu mimman yasha' wa yasifu man yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Nah, ini ayat ini berbicara tentang awan dan proses terjadinya hujan. Dimulai dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang mengarah awan. Kemudian mengumpulkan kawanan awan, kemudian menjadikan bertumpuk-tumpuk. Lalu keluarlah hujan. Proses terjadinya hujan seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Menurut para ilmuwan itu kan awan itu bermacam-macam. Ada yang awal tebal, dan awan yang tebal inilah yang mengandung hujan. Kemudian ada awan yang kemudian mengandung embun, kemudian ada kilat dan guruh.
Nah, ini adalah semuanya mukjizat yang ditemukan di akhir-akhir ini. Dan itu kalau kita bicara tentang pada saat itu Nabi Muhammad SAW, apakah kemudian sampai kepada hal ini, padahal Nabi adalah Nabi yang umum. Lalu kemudian dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dinamakan mukjizat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan adalah keserasiannya antara Al-Quran dengan ilmu yang berkembang sekarang. Nah, tetapi tidak kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan, ini yang akan jadi persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya nanti kalau itu tidak sesuai dengan teori yang berkembang, padahal teori itu kadang berkembang luar biasa, nanti yang akan disalahnya adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu salah. Kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab ilmu pengetahuan. Tetapi Al-Quran itu memuat nilai-nilai yang ada keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan, itu memang iya. Nah, dan itu baru ditemukan sekarang. Padahal pada dulu itu belum ditemukan. Inilah bentuk kemujizatan. Dan masih banyak kemujizatan yang lain yang mungkin ditemukan oleh para ulama ataupun ulama dalam bidang itu, peneliti dalam bidang ini. Tentu ini yang menemukan itu kadang bukan hanya orang Muslim, tetapi justru orang-orang yang tidak Muslim atau orang-orang yang bukan Islam gitu. Kemudian ada tentang pohon hijau. Nah, ini di sini alladzi ja'ala lakum minas sajari akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ini tentang fotosintesis sebenarnya. Ini penelitian itu mencakup tentang daun klorofil ini. Ya, klorofil itu seperti apa? Nah, disebutkan di situ dalam Quran itu. Nah, karena kalau kita bicara tentang ilmu biologi ya, tumbuh-tumbuhan itu di dalam plasmasanya ada yang namanya kromotopon ya, atau pembawa zat warna. Jadi sekian warna yang dibawa itu adalah warna hijau lah yang terpenting yang dikenal dengan nama klorofil. Berarti adalah zat hijau dan daun. Nah, namun istilah ini tidaklah tepat, di mana zat di atas tidak hanya pada daun, tetapi juga pada ranting yang muda. Nah, ini menandakan bahwa kalau kita lihat baca penulisan itu luar biasa. Penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang. Hai guys, ada apa nih? Ya ampun, kok. Ya, saya kira ini yang bisa sampaikan masih banyak sebenarnya. Ada sel-sel mani, ada perbedaan sidik jari manusia, kemudian pembagian atom, semuanya itu ditemukan masa-masa sekarang. Bahkan sidik jari itu Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah itu ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Adakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Kami kuasa mengembalikan semua jarinya. Nah, sudah disebutkan di situ jari-jarinya. Nah, jari-jari disebutkan di situ. Maka kemudian setelah itu ada penemuan. Kenapa harus jari? Ternyata sidik jari manusia itu berbeda-beda. Walaupun manusia tidak sama. Walaupun jarinya itu ya begitu, tapi sidik jarinya berbeda-beda. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ini penemuan ini akan terus berkembang. Tugas kita adalah bagaimana memunculkan mukjizat itu. Terutama kalau dalam hal ilmu pengetahuan, itu adalah orang-orang yang bergelut dalam ilmu pengetahuan untuk memunculkan mukjizat-mukjizat lain yang ditemukan untuk masa-masa yang akan datang. Dan itu menjadi, kalau ada penemuan, itu menjadi penguat kita semuanya akan kebenaran Al-Quran. Karena memang fungsi dari mukjizat itu adalah untuk menguatkan Al-Quran itu sendiri. Saya kira begitu, mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan pelajaran buat kita semuanya.
dan menjadikan ketika kita membaca seperti ini menjadikan kita lebih kuat untuk berinteraksi dengan Quran. Tentu berinteraksi dengan Quran itu dimulai dari ya membaca, mempelajari, lalu mentadaburi, lalu kemudian mengamalkannya. Saya kira begitu, sudah lebih dari jam 9. Mohon maaf, tadi 40 menit lebih daripada 40 menit. Terima kasih. Saya kira begitu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Endi yang sudah memberikan pemaparan yang begitu luas. Ya, tentunya banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dan ini semua bisa menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran itu ya tidak ada keraguan. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mutlak percaya kepada Al-Quran ya dengan berbagai keilmuan yang bisa digali di dalam Al-Quran itu ya. Tadi banyak aspek sekali aspek di dalam kemukjizatan Al-Quran itu. Baik, anak-anak, barangkali ada yang mau ditanyakan ya, 1, 2, 3 penanya, silakan dari siswa Semamio untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya, kemudian ada Ustadz Endi Prasetyo ya, yang nanti insya Allah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Selesai, saya Ustadz. Oke, yang pertama Abdi. Kita 3 penanya yang pertama. 1 Abdi, yang kedua siapa lagi? Oke, Abdi dulu ya. Yang lain sambil menunggu ya. Tadi ada Mbak Dwinta sama Mbak Binti mungkin ya. Terus nanti yang lain kalau masih ada waktu kita persilakan, tapi jika sudah habis nanti bisa menanyakan di balik layar ya. Oke, baik. Mas Abdi silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Ustadz, saya mau bertanya. Aspek sejarah Al-Quran itu maksudnya apa? Aspek sejarah Al-Quran maksudnya apa? Lebih bisa didetailkan yang tidak dipahami, Mas? Yang tadi itu saya nggak dengar maksud dari aspek sejarah Al-Quran itu saya nggak dengar. Jadi saya tanya di sini. Oke, nggak dengar ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dijawab singkat oleh Ustadz Endi. Baik, yang kedua Mbak Dwinta ya. Ya, Ustaz. Oke, silakan Mbak Dwinta. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya. Ya. Sebelumnya maaf jika keluar dari tema. Saya mau tanya, apakah sebelum membaca Al-Quran itu kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, Us? Jika iya, apa hukumnya jika ada seseorang yang membaca Al-Quran tapi tanpa berwudu? Pasti. Oke, terima kasih. Yang ketiga, ada Mbak Binti sekalian. Ada? Oke, belum. Baik Ustadz Endi, 2 penanya dulu dari Mas Abdi dan Mbak Dwinta. Mas Abdi tentang aspek sejarah, lalu Mbak Dwinta tentang membaca Al-Quran apakah wajib untuk wudhu dulu? Ya, pertanyaan dari Mas Abdi ya tentang aspek sejarah. Bahwa kalau kita baca Al-Quran itu banyak di sana menceritakan tentang kisah-kisah. Misalnya kisah nabi-nabi yang terdahulu dan kaumnya atau kaum-kaum durhaka yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal saja kalau tadi saya sampaikan tentang kaum Ad, kaum Samud dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu diberikan wahyu tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu seperti itu. Itu kan Nabi Muhammad SAW tidak tahu persis. Taunya melalui wahyu Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu belum ada yang kemudian membuktikan secara nyata atau secara pembuktian yang ilmu pengetahuan yang berkembang sampai sekarang.
Maka kemudian untuk membuktikan bahwa pernah ada kaum Samud, pernah ada kaum Ad, pernah ada kota Iram, ini perlu dibuktikan dengan apa? Dengan adanya penemuan-penemuan arkeologis misalnya. Nah, itu kan sejarah ya, dan sejarah yang disampaikan oleh Quran itu pasti benar. Kita yakin itu. Fakta bukanlah sebuah fiksi. Fakta bukan fiksi. Nah, bagi orang yang kemudian tidak tahu, kan akan menganggap mana buktinya? Nggak ada buktinya kok, berarti Quran salah. Masa Quran nggak ada bukti menyebutkan itu? Maka kemudian ternyata bukti itu, kemujizatan itu menjadi bukti bahwa ternyata yang akan datang itu ditemukan sesuatu yang sudah ditanyakan tadi. Misalnya tadi penemuan kaum Ad, kaum Samud, dan kota Iram. Ternyata memang ada. Ditemukan di sana ada manuskrip-manuskrip yang menjelaskan atau temuan-temuan, bukti-bukti yang menjelaskan bahwa memang betul-betul kaum itu ada. Inilah yang disebut sebagai aspek sejarah. Aspek sejarah. Dulu menceritakan umat-umat terdahulu, sekarang ditemukan. Itulah yang disebut kemukjizatan. Nah, karena apa? Mukjizat kan intinya satu tadi, untuk mengalahkan orang yang menentangnya. Jadi kalau ada orang menentang, apa itu kaum Samud? Gimana ada? Benarkah itu? Nah, maka kemudian penemuan sekarang ini membuktikan, ini loh bukti secara empirik, secara akademik bahwa sudah ditemukan yang disebutkan oleh Al-Quran beratus-ratus tahun yang lalu itu. Dan itu yang disebut dengan mukjizat Al-Quran, aspek sejarah. Itu begitu ya, Mas Abdi. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Jadi apakah kemudian harus berwudu? Ya ini, jadi begini. Kalau dalam Quran itu kan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang bersuci. Itu yang jadi ayat pertamanya. Nah, dalam realitas kehidupan kita, itu ada dua hal perbedaan. Satu, kalau baca Quran harus wudu. Yang kedua, tidak wudu, tidak bermasalah. Kan gitu. Yang satu mengharuskan wudu, nah, yang kedua adalah tidak wudu juga nggak apa-apa. Ayatnya bicara la yamassu ilal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan, orang yang bersuci. Nah, dari sini kemudian muncul diturunkan perbedaan pendapat. Lalu kalau kita bisa dilihat tafsirnya, Al-Mutahharun itu siapa? Kemudian penafsir mengatakan itu menyatakan bahwa dulu yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi adalah Al-Mutahharun, yang disucikan. Siapa itu? Hum al-malaikah. Dulu adalah para malaikat. Oleh karenanya, kemudian dari perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pula. Tentu ada yang kemudian mengatakan sebenarnya persoalan berwudu itu boleh atau tidak boleh, tapi persoalan kepada akhlak dan adab. Akhlak dan adab kepada Quran. Bagaimana memuliakan Quran. Tapi kalau membaca misalnya dengan tidak wudu boleh tidak? Boleh. Karena memang tidak ada dalil yang secara sharih jelas mengharuskan berwudu seperti halnya sholat. Kalau sholat kan mengharuskan wudu. Nah, misalnya sholat mengharuskan membaca Al-Fatihah. Nah, kalau itu ada dalilnya yang secara sharih. Tapi kalau ini tidak ada dalil yang secara sharih. Artinya berarti boleh. Walaupun demikian, kalau kita mau menghormati sebagai adab terhadap Quran, berwudu itu mungkin lebih baik dan lebih afdal. Jadi begitu Mbak ya. Saya kira itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Endi.
Masih ada satu penanya. Ini penanya terakhir ya, karena waktunya sudah hampir jam 9:30, karena 9:30 nanti siswa kita juga ada agenda lain. Kita berikan kesempatan untuk Mbak Putri Maya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. Kalau kita jadi makmum, kita kan membaca Al-Fatihahnya setelah imam. Dan berarti setelah membaca Al-Fatihah tersebut, imam membaca suatu surat kan, Us. Nah, itu kita membacanya setelah imam atau bagaimana, Us? Dan juga kadang-kadang imam itu bawa suratnya yang makmum nggak tahu. Kita nggak apa-apa bawa surat lain atau gimana, Us? Terima kasih. Tentang membaca Al-Fatihah. Dalam hadis itu kan, la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau sholatnya tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah, kan begitu. Baik secara sendirian maupun berjamaah. Kalau berjamaah bagaimana ini kasusnya? Nah, kalau kasus berjamaah bagaimana? Apakah makmum itu harus membaca Al-Fatihah? Berdasarkan keumuman dari hadis ini memang makmum harus membaca Al-Fatihah. Adapun kapan membacanya, yang ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan membacanya adalah ketika imam selesai membaca satu potong ayat, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita kemudian mengucapkan Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim sampai akhir. Atau ada yang kedua, yaitu membacanya adalah setelah imam selesai baru membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya ini juga penting bagi imam. Jadi makmum membaca setelah selesai Al-Fatihahnya imam. Ini penting buat imam untuk memberikan jeda. Setelah waladhdallin amin, makmumnya berhenti sebentar. Tapi jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama makmumnya bilang subhanallah, ini lupa ini. Nah, baru setelah itu membaca Al-Fatihah tadi. Adapun untuk surat pendek bagi makmum itu tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan untuk membacanya. Cukup itu mendengarkan atau yang dibaca oleh imam. Jadi waladhdallin amin, kita membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah, setelah itu tidak membaca surat-surat pendek. Cukup kita diam saja mendengarkan imam mengucapkan atau melanjutkan bacaannya. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah mewakili jawaban dari Ustadz Endi dan bisa menjawab pertanyaan Mbak Putri Maya. Baik, dengan tuntasnya dialog tadi ya, tanya jawab, maka tuntas pula kegiatan penyampaian materi Al-Quran Day dengan tema Mukjizat Al-Quran ya. Dari saya Ustadz Hudzaifatur Rahman, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesarnya. Waktu saya kembalikan kepada MC ya, Mas Rizal. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Endi Prasetyo selaku pemateri dan Ustadz Hudzaifatur Rahman selaku moderator. Baik Ustadz, Ustadzah, dan teman-teman peserta kegiatan Al-Quran Day, dengan telah disampaikannya materi tersebut, sampailah kita ke penghujung acara. Marilah kita tutup acara Al-Quran Day pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rizal Haris mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya
Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustadz Endi. Ya, sama-sama, Ustaz. Yeah. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Tetap semangat belajar dan menimba ilmu. Kita tutup ya Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersiap.